Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anak saleh dan salehah. Semoga anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kita lanjut pelajaran pendidikan agama Islam kelas 2 pelajaran keempat, halaman 83 tentang sholat. Sebelumnya kita telah mempelajari apa sih itu sholat, seberapa pentingnya sih sholat, untuk apa kita sholat. Nah, sekarang kita tahu kan bahwa sholat itu penting bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kita masuk sekarang tentang sholat wajib dan sholat sunnah. Anak-anak, perhatikan suara dari Bapak dan perhatikan bukunya ya. Perlu anak-anak ketahui bahwa sholat itu terbagi menjadi dua macam, yaitu salat wajib dan salat sunnah. Salat wajib artinya adalah salat yang harus dikerjakan dan tidak boleh ditinggalkan, sama sekali tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, baik kita ketika sedang sehat maupun sedang sakit, dan ketika bermukim atau sedang berpergian. Bahkan ketika dalam peperangan sekalipun, meninggalkan salat adalah perbuatan dosa. Nah, itulah kita tahu bahwa salat wajib harus kita kerjakan. Jika kita mengerjakan mendapatkan pahala, jika tidak kita kerjakan maka kita akan mendapatkan dosa. Maka Allah akan murka kepada orang-orang yang meninggalkan salat wajib. Salat wajib juga disebut salat fardu. Salat fardu atau salat wajib dikerjakan dalam sehari sebanyak 5 waktu, yaitu salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, dan salat isya, dan seluruhnya berjumlah 17 rakaat dari 5 waktu. Salat wajib harus dikerjakan pada waktunya, dan yang paling utama yaitu dilaksanakan pada awal waktu. Ketika azan sudah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka tinggalkanlah seluruhnya dan laksanakan salat. Kemudian ketika iqamah telah didirikan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maka langsunglah dirikanlah salat. Jangan ditinggal-tinggalkan, jangan dilalai-lalaikan. Maka langsunglah kerjakan salat. Karena yang utama dan paling utama yaitu salat dilaksanakan pada awal waktu. Tidak sah salat seseorang yang dikerjakan pada selain waktunya. Ketika waktu zuhur dilaksanakan di waktu asar, maka itu termasuk perbuatan dosa. Salat pada selain waktu adalah perbuatan dosa. Selain itu juga salat wajib selain 5 waktu dalam sehari, khusus untuk laki-laki muslim wajib mengerjakan salat Jumat. Karena salat Jumat merupakan pengganti salat zuhur dan dikerjakan 2 rakaat secara berjamaah setelah mendengarkan khutbah Jumat. Kemudian kita lanjut yang B, salat sunnah. Selain kita diwajibkan untuk melaksanakan salat wajib,
5 waktu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita beberapa salat sunnah. Apa sih itu salat sunnah? Salat sunnah ialah salat yang dianjurkan untuk dilaksanakan tetapi tidak sampai diwajibkan. Ketika kita mengerjakan salat sunnah, maka kita akan mendapatkan pahala. Jika kita tidak mengerjakan salat sunnah, maka tidak mengapa. Karena salat sunnah ini adalah hukumnya sunnah, bukan wajib. Akan tetapi, orang yang tidak mengerjakan salat sunnah, maka mereka itu akan merugi karena tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salat sunnah harus mengikuti contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan diikuti, karena kita dilarang menciptakan ibadah sendiri. Yang seharusnya kita mengikuti panutan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi kita tidak mengikuti ajaran sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Anak-anak yang saleh dan salehah, salat sunnah memiliki beragam jenis dan waktu pelaksanaannya. Di sini akan Bapak menjelaskan beberapa macam salat sunnah. Pertama, salat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum atau setelah salat wajib. Kedua, salat duha yang dikerjakan setelah matahari terbit, yaitu sejak pukul 7 hingga menjelang waktu zuhur. Itulah salat duha. Yang ketiga, salat istikharah. Apa sih itu salat istikharah? Yaitu salat yang dikerjakan untuk memohon yang terbaik dalam menentukan pilihan. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan kepada kita pilihan-pilihan yang terbaik untuk kita. Yang keempat, salat tarawih. Masya Allah nih, yang biasa kita laksanakan salat tarawih, yang dikerjakan setelah salat Isya pada bulan Ramadan. Yang kelima, salat witir yang dikerjakan sebagai penutup salat di penghujung malam, dan jumlah rakaatnya selalu ganjil. Yang keenam, salat tahajud dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Nah, salat witir dan salat tahajud ini sama dilaksanakan pada malam hari. Salat witir digunakan atau dikerjakan sebagai penutup salat malam, dan salat tahajud adalah salat yang dikerjakan pada tengah malam hingga menjelang subuh. Yang ketujuh, salat istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat yang dikerjakan pada musim kemarau. Untuk apa? Untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkannya hujan. Yang kedelapan, salat tahiyatul masjid, yaitu salat yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebelum duduk ke dalam masjid. Sebelum kita duduk di masjid, maka disunnahkan untuk salat tahiyatul masjid. Yang kesembilan, salat syukrul wudu. Kapan dikerjakan? Yaitu dikerjakan setelah kita berwudu. Itulah beberapa macam contoh salat-salat sunnah yang pernah dilakukan oleh panutan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiikum. Bila ada kata-kata dari Bapak yang kurang berkenan, maka Bapak minta maaf sebesar-besarnya karena dari Bapak pribadi dan dari syaitan. Bila benarnya maka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.